محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الغرة وترضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما من على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الغرام وترضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لا ترتنا بمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. ثم إلى روح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalali wajhillah wa usalli wa usallimu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, kita ucapkan juga kepada Allah hari ini yang telah mendatangkan tamu kita dari jauh, dari Kapuas. Mudah-mudahan jadi panjang umur dan sehat badan. Dan juga malam ini kita majelis kita dihadiri pejabat negara. Dewan Kehormatan Kelurahan. Kita doakan mudah-mudahan jadi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala tugas Sidin berjalan dengan lancar. Amin. Pada malam minggu yang telah lalu kita sudah sampai kepada perkataan Sayyidina Hatim Az-Zahid yang kata beliau ada 4 nikmat yang tidak akan dirasakan, disadari, diketahui kecuali oleh 4 orang. Yang pertama, tidak ada yang sadar dan mengetahui nikmat masa muda kecuali orang yang sudah tua. Yang kedua, tidak ada yang menyadari
betapa bernilainya keafiatan, ketenangan, kesehatan, ketentraman, kecuali orang yang sudah diturunkan bala dan ujian. Yang ketiga, tidak ada yang mengetahui dan menyadari nilai daripada kesehatan kecuali orang yang sudah sakit. Dan yang keempat, tidak ada yang menyadari nilai dan harga kehidupan kecuali orang yang sudah meninggal dunia. Maka kata ulama, فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ حَيَاتِهِ وَيَغْتَنِمَ كُلَّ سَاعَةٍ تَأْتِي عَلَيْهِ وَيَقُولُ لَا أَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ حَالِي فِي سَاعَةٍ أُخْرَى. Maka sepantasnya bagi manusia, hendaklah dia mengetahui nilai daripada kehidupannya dan mengambil setiap kesempatan yang dia rasakan, yang dia alami. Nah, maka kata ulama, di sini kita harus sadar diri, merasakan tentang nilai kehidupan dan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga kalau kita sudah sadar, maka di sini kita tidak akan melewatkan sedikit pun kesempatan hidup tersebut kecuali kita isi dengan kebaikan. Dan hendaklah dia berkata di dalam hati, La adri kaifa yakunu hali fi sa'atin ukhra. Saya tidak tahu bagaimana keadaanku di waktu yang lain. Nah, jadi tanamkan, bisikakan di dalam hati supaya kita jangan sampai melewatkan kesempatan dan nikmat ini dengan sia-sia. Jadi tanamkan di dalam hati, aku kada tahu apa yang akan terjadi esok hari. Hari ini masih hidup, esok kada pasti hidup. Hari ini masih bisa membaca Al-Quran, esok kada menjamin muntung kita masih terbuka. Hari ini batis masih sehat, bisa melangkah ke masjid, bisa melangkah ke majelis ilmu, isu pada menjamin. Nah, sadari dahulu nikmat ini. Kalau sudah sadar, nah hanya itu. Anggota tubuh kita, waktu kita, insya Allah semuanya akan terisi dengan kebaikan. Tapi sadari dahulu nikmat, nilai kehidupan itu harus kita sadari. Jangankan esok hari, imbah isya ini aja kita kada tahu. Kita kada tahu imbah isya ini. Apakah kita masih bisa duduk minggu yang akan datang, kada menjamin. Apakah imbah keluar dari sini kita sampai ke rumah kita, kada menjamin. Nah, maka kita gunakan kesempatan ini. Timpulu Allah Ta'ala masih memberikan kita kehidupan. Nah, ini biar kalau sudah sadar dengan nilai kehidupan ini, insya Allah waktu kita ini kebaikan terus. Jadi yang dipakai itu ilmu timpulu. Timpulu masih hidup, timpulu masih berduit, julungi. Timpulu masih sehat, ke masjid. Timpulu masih janat, baca Quran. Karena ada saatnya kita membaca Quran tarekat. Tarekat lah. Qurannya tarekat pemuha. Nabi tenang membaca Quran. Ada saatnya nanti itu. Nah, maka timpulu masih janat, badan masih sehat, lintuhut masih kuat.
bahwa beribadah. Wa yatafakkara fi nadamatil maut wa innahum yatamannawna al-hayata miqdara rak'atain aw miqdara qawli la ilaha illallah. Dan hendaklah dia berfikir, merenungi bagaimana penyesalan-penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan sesungguhnya mereka sangat menginginkan kehidupan, walaupun hanya sekedar bisa sholat 2 rakaat atau sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan hendaklah dia berpikir bagaimana menyesalnya orang yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya mereka menginginkan bisa kembali lagi, walaupun hanya sekadar bisa sholat 2 rakaat. Kita anggap aja sholat 2 rakaat itu berapa menit? 5 menit lah. Kita anggap 5 menit. Dikirakan Mujarsidin, renungi orang yang sudah meninggal dunia itu meminta kepada Allah supaya dihidupkan lagi kembali ke dunia, walaupun hanya setumbat, hanya cukup untuk sholat 2 rakaat, dihitung 5 menit. Ya Allah, kembalikan hamba ke dunia walaupun cuma 5 menit, bolehkan supaya hamba bisa sembahyang. Atau kembalikan hamba ke dunia walaupun sebentar, sekedar cukup mengucapkan la ilaha illallah. Berapa detik itu? La ilaha illallah. Palingan 4 detik sudah sampai. Boleh akan 4 detik barang ke dunia. Kenapa mereka meminta dikembalikan walaupun cuma sebentar? Karena mereka sudah merasakan, mengetahui nilai dan harga kehidupan. Apa yang mereka dapat di sana itu ditentukan oleh amal kita di dunia. Artinya sekali kita mengucapkan la ilaha illallah itu harganya jangan benar di sana. Ibarat kita harga larang. Wahai bolehkan setumat barang, wahai Allah cukup mengucapkan la ilaha illallah 4 detik barang bolehkan ke dunia. Nah, kenapa? Karena hanya mereka lah yang mengetahui hakikat nilai dan harga daripada kesempatan hidup di dunia. Cuma itu tadi awal lagi habis sudah. Orang sudah gajian, inya hanya anak pegawai. Ya Allah mengabadikan permintaan mereka di dalam Al-Quran. Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah hamba ke dunia, agar hamba bisa kembali beramal saleh, agar hamba bisa bersedekah. Dahulu hamba kada sempat bersedekah, bolehkan 1 makbarang. Wa akum minas salihin, agar hamba bisa menjadi orang-orang soleh. Ujar Allah, kalla, wahai hamba-hambaku, permintaan kalian itu hanyalah sia-sia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, karena di belakang kalian sudah ada barzakh, penghalang yang akan membentang sampai hari kiamat. Tidak ada kawan lagi. Tidak ada kawan lagi. Kayak kita ini banyak ziarah kubur. Banyak ziarah kubur. Supaya mengingatkan kita. Orang ziarah kubur itu menghidupkan hati yang mati, melembutkan hati yang keras. Asal ziarah kuburnya dasar puji-puji ziarah.
Ziarah kubur salajur menyalajur. Ziarah kubur salajur kabatakan. Ziarah kubur 5 menit, kabatakan 5 jam. Bemalam. Hanya merenungi kehidupan di kubur 5 menit, 5 jam hilang. Aneh beramian. Ziarah kubur itu bakulina. Jangan salajur menyalajur. Ziarah hendak kasekumpul, bujur kasekumpul, tapi indah kasekumpul beliau kebincau. Ada sekumpul 15 menit dibincau setengah hari. Bakulina mah hendak seharian ziarah aja. Merenung di situ. Hendak bu foto-foto tuntung akan dulu hanya bu foto. Hendak bu foto dulu hanya baca Yasin. Bagian baca Yasin sambil ambil foto. Banyak ziarah kubur karena ziarah kubur ini mengingatkan kita dengan kehidupan akhirat. Dulu pernah ulun kisahkan tentang si Bahlul. Ingatlah biarlah. Ingatlah man. Kisah si Bahlul. Bahlul itu kan tujuan ziarah kubur. Terkadang guring di hingga kubur. Inya lebih ketujuh berkawan lawan orang mati daripada berkawan lawan orang hidup. Itu betul. Pakai L. Inya lebih ketujuh berkawan lawan orang mati daripada orang hidup. Ujarnya, aku berkawan lawan orang mati ini maulah aku hidup. Daripada berkawan lawan orang hidup maulah aku mati. Hakikatnya berkawan lawan orang mati yang maulah sidin hidup, artinya maulah hati sidin hidup sehingga semakin rajin beribadah. Ini orang yang hidup sesungguh-sungguhnya. Tapi berkawan lawan orang hidup maulah mati. Hati kita mati. Kelihatannya hidup tapi hatinya ibarat nangkaya mayat berjalan. Bahlul itu gawirnya lebih ketujuh inya guring di higa kubur, duduk di higa kubur, terkadang bebandir serongan. Cuman bebandir serongannya jangan diumpati. Ini Bahlul. Datanglah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid melihat Bahlul dari kejauhan. Harun al-Rashid ini lawan tentaranya, lawan pengawal-pengawalnya. Ya Harun, ya Bahlul, ya Harun, ya Majnun. Disambatinya. Harun al-Rashid dipadainya gila. Cuma Harun al-Rashid kada tersinggung. Karena yang menyambatinya gila, orang gila. Dan Bahlul itu artinya orang gila. Ya Harun, ya Majnun, wahai Harun, wahai orang gila, kesini. Oh, jalan Harun tertawa si Harun al-Rashid. Ujarnya, aku santai aja, yang tukang tiaw aku ini, yang tukang sambat aku gila ini orangnya gila juga. Nah, ada apa wahai Bahlul? Wahai Harun, sesungguhnya engkau telah tertipu. Ujar si Harun al-Rashid, yang tertipu aku kah ikam enggak? Ikam? Ujar Bahlul itu. Apa tandanya aku tertipu? Satu, tanda bukti engkau sudah tertipu, engkau sibuk membangun istana, padahal engkau tahu suatu saat istana itu akan runtuh, dan engkau lupa membangun kubur, padahal engkau yakin kubur ini akan kekal selama-lamanya. Terdiam Harun al-Rashid. Terdiam. Bujur ini orang gila, tapi ucapannya bujur. Ambil. Kalau itu kebaikan, ya kalau keluar dari kulit ayam, tapi entah lu ambil. Walaupun keluar dari manusia, tapi kuning. Menjauh, jangan diambil. Ujar Harun al-Rashid, bujur ini terima kasih wahai Bahlul, ini nasihat peringatan.
Nah, lalu Harun ar-Rasyid menawarkan kepada si Bahlul, wahai Bahlul, silahkan sebutkan permintaan, kalau ada hajat silahkan, pasti akan aku berikan. Raja nggak itu pasti. Lalu ujar si Bahlul, wahai Raja, aku ada 3 permintaan. Anak kayak di sponsor TV itu. Ada 3 permintaan. Apa ujar Raja? 1, wahai Harun, tolong apabila datang malaikat maut suruh menjauh. Apabila malaikat maut datang ingin menjemput nyawaku, suruh akan menjauh. Ayo siapa yang mati? Ujar Raja, kada sanggup. Yang kedua, panjangkan umurku, jauhkan dari kematian. Ujar Harun ar-Rasyid ini mintanya macam-macam, kada sanggup. 2 sudah. Yang ketiga, apabila aku sudah ada di dalam kubur, tolong selamatkan dari pertanyaan mungkar dan nakir. Ujar si Raja, kada kawat wahai Bahlul, kada sanggup. Lalu ujar si Bahlul, wahai Raja, kalau engkau tidak sanggup memberikan yang 3 macam ini, berarti sesungguhnya engkau adalah makhluk, dan aku tidak perlu dengan makhluk yang sama dengan diriku. Jadi banyaknya kita ziarah kubur, menghadiri orang meninggal dunia. Jangan pas sudah berarwahan tiba, pas sembahyangannya kosong, maantarnya kosong, limbah menyelawi tiba, 40 tiba. Kenapa? Karena itu satu cara kita biasa mengingatkan ke akhirat, membuat kita semangat beribadah, melembutkan hati kita yang keras. Wa innaka qad qultaha fajtahid fi ibadatillah. Kalau itu sudah diucapkan, aku pada tahu esok nang kaya apa nasibku, nang kaya apa hidupku, bagaimana keadaanku. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunakan kesempatan untuk beribadah sebelum datangnya hari-hari penyesalan. Wa qila li Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Hatim Az-Zahid setelah itu ditanya, alama banaita amalaka wahai imam, apa yang membuat engkau semakin rajin beribadah? Apa yang memotivasimu semakin banyak beribadah? Yang maulah nyaman beribadah itu apa? Nah ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi kesan kita supaya jadi penyemangat. Yang maulah pian bersemangat rajin beribadah itu apa? 1, anni alimtu anna li rizqan la yujawizuni illa ghairi kama la yujawizu rizqu ahadin ilayya fawataqtu bihi. 1, ujar Sidin, sesungguhnya aku yakin bahwasanya rizkiku tidak akan sampai ke tangan orang lain sebagaimana rizki orang lain tidak akan datang ke tanganku. Artinya masalah rezeki sudah diatur, kada mungkin terburuk. Masalah rezeki sudah dijamin, kada mungkin hilang. Kalau itu jadi ampun kita, kada mungkin ke lain. Kalau ampun orang, kada mungkin sampai ke kita. Rawataqtu bihi, itu yang aku yakini.
Artinya dalam masalah rezeki sidin kada menghiraukan lagi, masalah rezeki kada dipikirkan sidin lagi, karena itu sudah dijamin. Nah, itulah yang maulah sidin semangat untuk melakukan amalan, melakukan sesuatu yang belum dijamin. Masalah rezeki sudah dijamin, tak usah dipikir apa, memikirkan sesuatu yang dijamin membuang-buang waktu. Nah, maka ujar sidin, oleh sebab itulah aku sibukkan diriku untuk melakukan sesuatu yang belum ada jaminannya, yang belum ada BPJS-nya. Apa? Masalah kita selamat atau kada selamat di akhirat itu belum ada jaminan. Adakah yang wajib menjamin apa? Tidak ada yang berani menjamin, dan tidak ada jaminan kecuali 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Itu aja. Selain dari itu, ada yang wani menjamin. Tuan guru nang kepa aja bolongnya takuni nang kepa nasib ulun di surga di akhirat kada kau menjamin sidin, bahkan nasib sidin pun kada kau menjamin. Ada orang yang di dunia kelihatan bagus, indah, barasih, kada menjamin selamat di akhirat, ternyata manusia yang paling rendah kedudukannya. Kada menjamin. Oh, maka itu kan ada riwayat yang mengisahkan, maka pian ini dahulu ketujuh sedekah, kenapa pian sekalinya serumah lawan ulun di neraka. Maka pian ini ulun lihat bahari ketujuh mengaji, tapi kenapa berdiam sekomplek lawan ulun di Blok M? Hanya di sini karena yaumatu belas sarair, seluruh rahasia yang kita tutup di dunia akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang kelihatan di dunia compang-camping, kelihatannya kada urus, ibadahnya kada tapi kelihatan. Ternyata orang tersebut berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Menyangkalah, kada menyangka. Apa ibadahnya? Ibadahnya tahabbau fillah, mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya imbas sembahyang 5 waktu boleh-boleh. Lapar bangun, tina bau masam awak mandi. Nah, itu dia hidupnya. Tapi ternyata di akhirat mereka berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Ada ibadahnya biasa aja, sembahyangnya cukup 5 waktu, mengajinya terkadang seminggu sekali. Tapi pas di hari kiamat, ternyata Allah Ta'ala berikan naungan yang pada saat itu manusia kepanasan, termasuk tuan gurunya, ada yang kepanasan juga. Guru yang di sini juga aja sekalinya tahun kami, panas juga sekalinya ya, menjadi jadi nama di bawah kawan mujun kata sembahyang sama orang tua. Tak saya panas juga di sini. Tadi dahulu di sini. Di sini sembahyang untuk berangkat. Pada sembahyang itu pas mujunnya. Oh, ternyata sidin ada di bawah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali diitih apa? Oh, ternyata sidin pejabat yang adil, pemimpin yang adil. Menyangkalah kita, kada menyangka. Karena yaumatublas sarair di dunia bisa kita tutup serapi-rapinya, sebagus-bagusnya, serapat-rapatnya. Masalah di akhirat kita tahu. Ada makom yang diziarahi orang, yang orang melihat selama hidupnya kelihatan bagus di mata orang. Ada. Tapi kita kada tahu di belakang, berbaik sangka kepada orang yang sudah meninggal dunia, tapi hakikatnya kada di akhirat. Tapi ada yang kada pernah diziarahi orang, yang bahkan tunggulnya aja sudah hilangan.
Padahal itulah orang yang akan tinggi kedudukan dan pangkatnya di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini ujar Sidin, yang membuat aku semangat beribadah, aku tapi mau urusi masalah rezeki. Kalau saatnya makan rezeki ada pasti dimakan. Nanti apa caranya Allah yang tukang atur. Karena kita kada pernah disuruh memikirkan jalan, kita hanya disuruh begawi. Masalah jalan mana Allah Ta'ala mengantarkan urusan Allah. Jangan lompat memikirkan gawian Allah. Sakit kepala kita, sakit kepala kita. Ulun contoh munjun dari jam 8 besokan sampai jam setengah 3 dapat pakuyu 2 ikung aja. Bayang akan biar nang kayak pas sakitnya hati ulun. Hendak merasai tadilah hasil unjunan serongan, hendak menganggap rezeki itu lewat situ. Ulun yang hendak menganggap rezeki ulun lewat situ. Hendak merasai pakuyu itu rezeki itu. Boleh kayak imbah boleh sekalinya ini munjun di keramba orang. Sekali boleh, sekalinya disangui orang kakap merah 3 ekong. Boleh ke rumah. Dia mau jen papuyo, dia mau jen kakap merah di mana? Maka biar pada mau jen papuyo. Kaulah kita menebak bahwa jalur rezeki kita yang ulun menganggap tantaran, yang ulun sisit ini, tapi pas boleh ternyata Allah Ta'ala hendak menyampaikan rezeki ulun yang ada di laut lewat orang lain. Iya, kau kakap merah 2 hari tahan makan. Nah, ini yang dimaksud. Jangan kita umpat memikirkan jalan. Jalan itu sampainya lewat mana ke kita, itu urusan Allah. Tugas kita cangkul aja tanah itu. Ada orang mencangkul 10 meter sudah ke bawah, ada sing dapatan. Ada orang dulang sampai ke dalam dapat 2 gram aja. Syukuri, boleh ke rumah sekalinya. Saya sampai di rumah hendak masuk lawang, tak sepak emas 2 kilo. Ada jauh-jauh. Awalnya kita menduga nangka itu. Ada kawan. Nah, tugas kita gawi. Ujar Allah di dalam Al-Quran, Qul i'malu, katakanlah wahai Muhammad, berbuatlah kalian, beramallah kalian, begawilah kalian. Fasayarallahu a'malakum wa rasuluh, Allah Ta'ala dan Rasul pasti melihat hasil gawian itu. Karena Allah yang tukang atur lewat mana hasilnya itu akan sampai ke kita. Jadi Sidin, aku kada perlu memikirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Tapi yang aku pikirkan adalah sesuatu yang masih belum dijamin. Yang kedua, alimtu anna alayya fardan la yuaddihi ghairi fa ana mashghulun bihi. Aku sadar bahwa aku memiliki kewajiban yang tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Oleh sebab itulah membuatku untuk lebih rajin dan bersemangat mengerjakan kewajiban itu sendiri sebelum kesempatan untuk melakukan kewajiban itu hilang. Sembahyang, kewajiban kita kadang kalau diganti oleh orang lain. Baisi anak 10 mbah, pian pensiun dia sudah baik. Kada usah lagi pian sembahyang, kami aja yang menggantikan sembahyang pian. Jadi pergantian anak 10 itu menggantikan Zuhur si Udin, Asar si Uto, Maghrib si Adul,
bagantian ada kawan. Kewajiban kita bisa digantikan kecuali pada satu, sholat fardu kifayah. Artinya itu kita disembahyangkan. Selain itu kita harus sembahyang serongan. Makanya kaidah istilah sholat gantian. Yang ada sholat qadaan. Misal si Umar meninggal dunia, Mbah umur 150 tahun, meninggal. Rupanya 30 tahun terakhir kada suah sembahyang. Lalu anak cucunya hendak menggantikan sembahyang 20 tahun kada kawa. Itu kesempatan yang sudah hilang, waktu yang sudah habis. Kalau puasa masih bisa, haji masih bisa, apa namanya nih? Haji badal. Padahal masih dinudin. Cuman karena kada sempat berhaji, lalu digantikan oleh anak. Kita pernah sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun mempunyai orang tua yang sudah meninggal dunia, afa ahujja alaih, bolehkah ulun menghajikan orang tua tadi? Ujar Nabi, huji, silakan hajikan. 13 juta haji badal, 13 juta. Antara 11 lawan 13, umumnya ada menawari 6 juta, jangan akun. Itu duitnya diambil, hajinya kalau digawiakan. Jadi antara 11 sampai 13 juta. Banyak itu. Hati-hatilah, ulun sampaikan, pian yang hendak membadalkan haji, orang tua pian, paninian pian, lalu membayar orang, minta badalkan lawan orang yang amanah. Karena ada sebagian yang kada amanah, kasihan hajinya kada sah. Kenapa? Karena hakun ditawari membadal haji 6 juta. Di situ murah aja. Di wadah guru itu 11 juta, di situ 13 juta, di situ 6 juta aja hakun. Dia bayangkan, nukar kambing berapa sudah? Biasa kambing itu 3 juta. Sisa berapa lagi? 3 juta kalau dah 3 juta. 3 juta ini bayar makan, bayarnya umpat di tenda orang, belum lagi apalagi bayar izin tasrih masuk ke Arafah, Mina, apa itu tuh bapak izin seberataan, tak sisa 1 juta. Ini tak sisa 500.000. Hakunlah 500.000, dengan duit 500.000 menggawikan ibadah haji keliling sing uyuhan itu belum ada hakun. Makanya banyak yang kada digawiakannya, duitnya jadi ambil. Amunnya 12 juta, inya masih berujung 5-6 juta. Itu cukup aja dasar menggawikan haji orang. Amunnya 7 juta, 6 juta, jangan tergiur harga. Kalau tidak ada digawikannya, ulun menamuni sudah itu, menamuni dan berucap langsung di telinga ulun. Ini jadinya pembadal haji menjulungi 5 juta, cukup apa? Nukar kambing 3 juta sudah. Ngesan ini habis bujung-bujung benar ini jadinya. Baik ada bogawikan duit diambil. Diulahkannya sertifikat. Di manakah yang mencetak? Diulungnya ke kampung. Nah, Haji Udin. Padahal di sana ada digawekan. Jadi ulun sampaikan kalau pinapian ada yang hendak membadalkan kuitan atau membadalkan paninian bahari, itu boleh, badal haji boleh. Memerdekakan budak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu ibu beliau di antara perempuan yang
ketujuh memerdekakan budak. Orangnya dermawan luar biasa, makanya kepemurahan Kuitan itu turun ke anak Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Waktu orang tua beliau meninggal dunia, wa ya Rasulullah, Sayyidina Abdurrahman datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, ibu ulun meninggal dunia, kebiasaan Sidin ketujuh memerdekakan budak. Bolehkah ulun memerdekakan budak karena ulun kelindangan naon Kuitan. Ulun memerdekakan budak tapi gesan Sidin. Ujar Nabi, silahkan merdekakan. Artinya boleh digantikan. Tapi sholat, sembahyang 5 waktu, kalau kita sudah meninggal dunia, habis sudah jatah dan kesempatan kita, kada kau digantikan. Maka ujar Imam Hatim Az-Zahid tadi, aku sadar bahwa aku memiliki kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, makanya aku sibukkan diriku untuk melakukan kewajiban itu. Yang ketiga, alimtu anna rabbi yarani kulla waqtin fa astahyi minhu. Aku yakin bahwa Tuhanku selalu melihatku setiap waktu, maka aku merasa malu ketika waktu dan kesempatan yang Tuhanku berikan digunakan bukan dalam kebaikan. Kita yang menyia-nyiakan waktu, membuang kesempatan, ini karena kita sudah selalu dan sudah terlalu rancak lalai dan kada ingat, kada yakin, kada sadar bahwa Allah Ta'ala melihat. Makanya kita sia-siakan. Misalnya sholatnya kan 5 waktu itu wajib. Kita ini pada lari ingatan kuat, tapi kesehatan kita kurang. Lalu kita pakai pempes. Karena loss tadi kesehatan. Ini kita antisipasi karena sewaktu kita bisa duha. Salam ngedol. Nah, dol. Tapi daya ingatan kita masih kuat. Ingat kalau Allah, aku ini datang jauh. Itu kayak pelaksanaannya bro. Itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki ini kan wajibkah melaksanakan sholat Jumat ke masjid laki-laki? Hukum apabila ini 3 kali 4 kali kada berjumaat, itu apa hukumnya? Hukum sholat Jumat bagi laki-laki. Satu, nah ini berarti antisipasi bagi umur yang 50 ke atas. Ini ibarat rumah tuh sudah ketuaan, bisa jebuk, ada selang yang bocor, macam-macam. Jadi antisipasinya, satu, yang mengulah kita kada wajib sembahyang fardu, satu, apabila gila. Jadi yang menyadu orang kada sembahyang baik sangka, mungkin sidin gila. Yang kedua, kehilangan panca indera. Kehilangan panca indera ini maksudnya telinga kada mendengar, mata kada melihat. Amunnya mata aja yang kada melihat, telinga masih mendengar, artinya ajannya masih mendengar. Fatihah masih bisa membaca, cuman mata aja yang kada melihat. Ini tetap wajib. Tapi amunnya telinga kada mendengar, andaki biar ke corong masjid dihiga telinga kada mendengar sih. Boleh. Daun mata kada melihat, gugur kewajiban. Akal hilang, gugur kewajiban. Nah ini yang maulah kada wajib. Lalu bagaimana mata sehat, telinga sehat, muntung sehat, fisik yang lain sehat, cuman ada beberapa anggota tubuh kita yang kada normal. Misalnya ya tadi ada yang pakai popok, memang wajar.
Wajar aja itu. Karena ajar Allah wa man nu'ammiruhu nunakkisu fil khalqi afala. Barang siapa kami berikan umur yang panjang, nunakkishu fil khalqi, akan kami kembalikan penciptaannya seperti awal diciptakan. Nang kita lagi halus mengambil sembarangan, goreng sembarangan, babasuh pada berasi, itu memang fitrah sudah hukum alam. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang seperti itu? Pakai popok boleh. Pakai popok boleh. Kalau masih bisa berdiri, berdiri silahkan. Kalau kata kau berdiri, berduduk. Kalau kata kau berduduk, berapa? Kalau kata kau berapa juga. Udah beberapa jam. Pakai isyarat mata. Kau mata kata kau juga sembahyang akan. Nanti meninggal sudah. Pakai geretek hati. Nah, sembahyang bapopok itu boleh, tapi tata caranya disamakan lawan orang yang salisil baul. Tahu kelebihan salisil baul? Salisil baul itu bakamnya kada tiis. Nah, sama selang sedang bocor tadi sama nang kayak itu. Kan pasang popok ini antisipasi kalau tidak keluar. Nah, nangkepa tata caranya orang yang salisil baul itu satu, bak wudunya itu sekali wudu gasan sekali sembahyang. Misalnya kita kan kalau normalnya kurang normal nih, bak wudu maghrib kawat gasan isya, semalaman bercatur sampai subuh. Kada batal wudu isyanya kau langsung sembahyang. Ini normal. Tapi ada yang keadaan kada normal, yaitu salisil baul atau orang yang popok tadi. Maka sekali berwudu maghrib cukup biasa sekali kewajiban. Isya harus berwudu lagi. Kecuali dipakai jasa sembahyang sunat, boleh rencang. Contoh, wudu imbah isya, wudu isya sembahyang ba'diyah, imbah sembahyang ba'diyah sembahyang witir. Sekalinya imbah sembahyang witir karena kalau lagi teguring sebelum subuh sembahyang pulangnya 2 rakaat waktu sahur. Nah, itu boleh kalau sembahyang sunat. Kalau wajib, 1 wudu, 1 kewajiban. Yang kedua, syarat orang yang salisil baul atau pakai popok, syarat keduanya itu wudunya harus masuk waktu. Nah, jadi wudunya pas ajan. Kada boleh hendak sembahyang maghrib wudu jam 6. Jam 6 wudu sudahnya. Gasan apa? Gasan sembahyang maghrib kada kawa. Jadi wudunya sembahyangnya maghrib, wudunya pas ajan maghrib. Masuk ajan isya, wudu ulang sekali. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, rasanya 2 aja. Tidak. Tapi hukum pokok itu disamakan dengan hukum salisil baul. Salisil baul itu kan harus kalau binian tapal pakai kapas. Jangan banyak. Tapal pakai kapas atau pakai tisu hanya pasang. Nah, kalau lelakian pundut. Kalau plastik. Kalau lelakian yang masih di bawah umur 50, di bawah 60-an. Nah, pundut pakai plastik, jarak, cuma jangan kencang. Jarak, kencang atau kopi. Kopi enaknya. Jarak. Andai titikan atau bocor di tengah-tengah sembahyang itu ma'fu anhu, dimaafkan. Karena memang